Selamat datang kembali di channel M2 Rifle. Jetbang, atau yang juga dikenal sebagai Wirastra, bedil atau coa, merupakan senjata sejenis meriam yang diproduksi dan digunakan pada masa Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi, dan juga digunakan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara setelahnya. Meriam ini berbeda dengan meriam Eropa dan Timur Tengah yang menggunakan mekanisme muzzleloader atau meriam isian depan. Jetbang terbuat dari perunggu dan memiliki bilik serta tabung peluru di bagian belakang. Pada prasasti Sekar disebutkan Jetbang diproduksi di Rajakwesi Bojonegoro, sedangkan mesiu utamanya diproduksi di Swantantra Biluwu, Lamongan. Di Pulau Jawa, meriam dikenal dengan istilah bedil yang berasal dari kata wedil atau wedial dan wedilupu atau wediyupu dari bahasa Tamil. Dalam bentuk aslinya, kata-kata ini secara berurut merujuk pada ledakan mesiu dan niter atau kalium nitrat, tetapi setelah terserap menjadi bedil pada bahasa Melayu serta di sejumlah budaya lain di Kepulauan Nusantara. Kosakata Tamil itu digunakan untuk merujuk pada semua jenis senjata api yang menggunakan bubuk mesiu, seperti pistol maslo kecil sampai meriam berukuran besar. Jetbang awal memang dibuat dari bahan perunggu, tapi pada abad ke-16 besi juga mulai digunakan. Jetbang yang digunakan pada armada maritim Majapahit ukurannya bervariasi antara 1 hingga 3 meter. Jetbang yang berukuran 3 meter biasanya ditempatkan di kapal-kapal perang Majapahit yang disebut dengan Jong Majapahit. Namun sebagian besar senjata ini memiliki kaliber yang kecil, yaitu 30 hingga 60 mm. Selain itu, ada pula meriam ringan yang mudah dipindahkan, bahkan dapat dibawa dan ditembakkan oleh satu orang. Meriam ini biasanya dipasang di garpu putar atau cagak dalam bahasa Jawa. Bagian bawahnya dipasang ke lubang atau soket di kotamara kapal atau tembok benteng. Sebuah kemudi atau lebih tepatnya popor dari kayu dimasukkan ke lubang bagian belakang meriam dengan rotan agar dapat diarahkan dan membidik target. Pada zaman itu, bahkan sampai abad ke-17, prajurit Laut Nusantara bertempur di panggung kapal atau yang biasa disebut dengan balai. Jetbang ukuran kecil ditembakkan pada kumpulan prajurit dengan peluru scatter shoot atau peluru sebar atau peluru gotri, dan sangat efektif untuk pertempuran jenis ini. Teknologi senjata bubuk mesiu diperkirakan masuk ke Majapahit pada saat invasi tentara Kubilai Khan di bawah pimpinan Ige Mesi yang bekerja sama dengan Raden Wijaya saat menggulingkan Kertanegara pada tahun 1293. Saat itu, tentara Mongol menggunakan meriam atau pau dalam bahasa Cina ketika menyerang pasukan Daha. Kerajaan Majapahit diperkirakan mendominasi Nusantara karena keahlian dan teknologi unik menempa perunggu, serta keahlian produksi massal melalui industri rumahan yang digabungkan ke gudang persenjataan utama. Kerajaan Majapahit juga mempelopori pembuatan dan penggunaan senjata berbasis bubuk mesiu secara massal sehingga menjadi bagian umum dari peperangan. Stamford Raffles menulis dalam bukunya The History of Java bahwa pada tahun 1247 Saka atau 1325 Masehi, meriam telah banyak digunakan di Jawa terutama oleh Majapahit. Tercatat bahwa kerajaan-kerajaan kecil di Jawa yang meminta perlindungan pada Majapahit harus menyerahkan meriam mereka kepada Majapahit. Majapahit di bawah Mahapatih Gajah Mada yang bertugas pada tahun 1329 sampai 1364 memanfaatkan teknologi senjata bubuk mesiu yang diperoleh dari dinasti Yuan untuk digunakan dalam armada laut. Salah satu catatan paling awal tentang adanya meriam dan penembak artileri di Jawa adalah pada tahun 1346. Panglima Angkatan Laut Majapahit yang terkenal menggunakan meriam Jetbang pada armada Majapahit adalah Empu Nala. Kesohoran Empu Nala pada masa Majapahit diketahui melalui prasasti Sekar, prasasti Manah Satu Manuk atau Bendosari, prasasti Batur, prasasti Tribuana, dan Kakawin Negara Kertagama yang menyebutkan sebagai Rakrian Tumenggung atau Panglima Perang. Dalam Kakawin Negara Kertagama, Empu Nala mendapat gelar Wira Mandalika.
Gelar ini disematkan karena jasanya kepada perluasan wilayah Majapahit. Dalam Wirama 72 bait 2-3 menyebutkan sebagai keturunan yang cerdik dan mampu menghancurkan musuh di Dompo atau Nusa Tenggara Barat. Kerajaan tetangga Majapahit yaitu Sunda dicatat menggunakan bedil selama pertempuran Bubat pada tahun 1357. Kidung Sunda Pupuh 2 bait 87-95 menyebutkan bahwa orang Sunda memiliki juru modia ning bedil besar ing bahitra atau pembidik atau operator meriam besar pada kapal-kapal di sungai dekat alun-alun Bubat yang melepaskan tembakan layaknya hujan bola meriam dan memaksa pasukan Majapahit mundur di bagian pertama pertempuran. Mahuang, yaitu penerjemah Cheng Ho yang mengunjungi Jawa pada tahun 1413 dan membuat catatan tentang adat setempat. Dalam bukunya Ying Ya Senlan menjelaskan bahwa meriam ditembakkan dalam upacara pernikahan Jawa ketika sang suami mengawal istri barunya ke rumah perkawinan bersamaan dengan suara gong, drum, dan juga petasan. Pada masa memudarnya kekuasaan Majapahit, terutama setelah Perang Paragreg pada tahun 1404 sampai 1406, banyak dari ahli meriam perunggu yang tidak puas dengan kondisi kerajaan di Jawa dan lari ke Brunei, Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kepulauan Filipina yang menyebabkan meluasnya penggunaan meriam jetbang, terutama pada kapal dagang untuk melindungi dari bajak laut terutama di Selat Makassar. Menurut catatan Portugis yang datang ke Malaka pada abad ke-16, telah terdapat perkampungan besar dari pedagang Jawa yang diketuai oleh seorang kepala kampung. Orang-orang Jawa di Malaka juga membuat meriam sendiri secara swadaya, di mana meriam pada saat itu sama bergunanya dengan layar pada kapal dagang. Meriam jetbang Majapahit juga tetap digunakan dan dilakukan improvisasi pada zaman Kesultanan Demak, terutama pada saat invasi Kerajaan Demak ke Malaka pada tahun 1513. Bahan baku besi untuk pembuatan meriam Jawa tersebut diimpor dari daerah Khurasan di Persia Utara yang terkenal dengan sebutan Wesi Khurasani.